pengalaman dipinjam kemarin itu dia berdarah-darahnya berapa tahun sampai akhirnya dia tutup? Kalau gue bilang sih hampir dari tahun pertama sampai akhir sih berdarah sih. Kalau gue bilang ya, Berapa itu tahun dia survive? benar-benar 3 tahun bang, 3 tahun akhirnya habis juga, mati juga. Jadi memang ya itu ada beberapa kesalahan strategi. Jadi misalkan kita dapat suntikan dana nih dari investor, itu benar-benar kita harus pikirkan, jangan sampai mentang-mentang kita punya uang banyak nih langsung hire orang dari sana, dari sini, hire yang mahal-mahal, dibajak, di hijack. Jadi ibaratnya gini bang, kayak pemain bola nih, pemain bola tim Indonesia mau kita pakai bule semua juga belum tentu menang ya kan, gitu. Jadi harus agak ada apa sih namanya perhitungannya sendiri lah. Untuk mengukur efektif promosi yang dilakukan itu caranya kayak gimana sih, Indri? Biar kita nggak sia-sia bakar uang? Biasanya sih gini, kalau gue sih yang pernah gue jalanin di Tamasya ya, karena gue udah pernah apa namanya gagal juga waktu dipinjam dan itu jadi pelajaran buat gue. Jadi gue agak lebih hati-hati sih bang untuk promosi. Jadi misalkan kalau mau di media TV, kalau media TV sih kemarin nggak ngambil ya karena mahal ya. Jadi gue combine antara media online sama media offline gitu loh, bukan media offline ya, maksudnya kegiatan offline ya. Nah, online promotion dengan offline promotion itu juga jalan combine. Jadi memang kita ukur banget. Misalkan ada tawaran untuk kayak lu mau live di mana nih, di media apa, di radio atau apa, radio terlalu mahal gitu. Gue mungkin bisa berpikir lebih apa ya, lebih kreatif. Gimana caranya supaya gue bisa bikin promosi tapi nggak bayar. Misalkan gue barter kayak gitu. Kadang gue sering banget itu barter. Kalau kemarin kan apa namanya, Tamasya tuh sering banget. Jadi misalkan CEO gue ngisi apa namanya, ngisi presentasi nih di acara apa. Nah di situ gue barter promosi Tamasya plus open booth di situ. Di acara mana lagi gue juga barter, masuk di radio gue juga barter tuh. Jadi saling combine kayak gitu. Jadi itu apa ya, lebih efektif sih kayak gitu. Jadi gue nggak serta-merta langsung buang uang bakar di sini bakar di situ, bikin promo yang apa namanya, promo yang gila-gilaan gitu, nggak ada sama sekali gitu. Untuk Tamasya ini kebantu juga nggak sih dengan kefamousan CEO lo dengan buku-bukunya itu? Lu Ya, juga boleh sebutin kan CEO lu dengan buku-bukunya yang terkenal itu, dengan hasil scholarship kemudian menjadi salah satu milenial yang sukses di dunia persyariahan kan? Kan itu idola ibu-ibu pengajian tuh. Ya, jadi memang ya cukup membantu sih Bang. Jadi memang untuk membuka jalan gitu ya, itu cukup membantu banget. Jadi memang si siapa namanya, Mas Asad ya, Muhammad Asad itu memang banyak banget sih link-linknya itu ya dibuka. Jadi memang dia sudah punya kayak komunitasnya sendiri yang memang kenal dengan dia gitu ya. Mungkin nggak semua orang kenal ya, cuma rata-rata mungkin yang di komunitas syariah ya memang tahu gitu. Jadi cepat begitu kasih tahu ini Tamasya apa ini, langsung download semuanya cepat kayak gitu. Itu pengaruh. Nah, untuk lakukan ini nanti ketika dia September atau Oktober launching, ada marketing plan-nya yang mungkin bisa di-share? Ada. Jadi kemungkinan sih hampir mirip-mirip ya dengan Tamasya, karena waktu itu juga Tamasya gue yang kerjain gitu kan. Jadi ya mungkin mirip-mirip, dan yang pasti sih nanti akan ada komunitas yang akan gue buat. Nah, kaitannya dengan komunitas ini sebenarnya gue juga udah bikin komunitas nih Bang dari sekarang. Mungkin IG lo kemarin di tag sama Mofit ya, Mofit Indonesia. Itu Mofit Indonesia salah satu kerjaan gue juga nih bareng temen gue namanya Mas Judi. Jadi di Mofit ini kita kegiatannya untuk kelas online nih Bang, kita belajar macam-macam. Kita udah ada 13 kelas yang udah kita jalanin dari kemarin ya. Jadi memang kita bikin pada saat lagi pandemi nih, lagi corona seperti ini kan, orang pada nggak bisa kemana-mana ya. Kita bikin kegiatan kelas online, nah itu lumayan peminatnya. Kita belajar soal YouTube, soal emas, soal copywriting, soal saham, macam-macam. Ada startup juga kita belajar di situ. Jadi pembicaranya atau pematerinya itu dari praktisi-praktisi yang partner-partner yang gue kenal kayak gitu. Oke. Mofit itu gue pikir itu ini apa namanya travel, peminjaman mobil. Peminjaman mobil. Iya, bukan. Jadi memang gitu. Kalau di Mofit mungkin teman-teman boleh cek yang ada lagi pada nonton di sini, nanti ada Mofit Indonesia, di situ ada kegiatan kita. Termasuk di situ gue juga baru pertama kali Bang bikin YouTube. Gitu, yang ngetes lah, kita nyoba-nyoba kayak gimana sih ya bikin YouTube gitu kan.
masih dengan apa namanya skill yang terbatas, jadi harap maklum kalau banyak kurang-kurang. Iya. Ya, tapi lumayan sih grafik-grafik YouTube-nya itu lumayan apa namanya bervariatif, nggak stagnan gitu. Itu juga kategorinya startup. Bukan. Jadi gini, kalau startup itu kan yang kaitannya sama teknologi ya Bang ya, teknologi yang di-create sendiri. Kalau kayak gue yang di Movit itu ini kan memanfaatkan teknologi yang sudah ada aja ya. Jadi kita kalau misalkan mau webinar bisa memanfaatkan Zoom, Hangout gitu atau Webex kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau yang dikatakan startup itu adalah perusahaan rintisan yang memanfaatkan yang menggunakan sistem teknologi. Biasanya itu yang dibuat sendiri, yang di-create kayak gitu. Jadi kategorinya bukan startup gitu. Okay. Kalau dilakukan iya baru startup. Di Movit ini ngajar juga nih? Atau gimana? Iya, gue sempat ngajar di bidang emas ya. Kalau sesuai bidang gue aja gitu yang gue pahamin. Karena kan kemarin gue banyak belajar emas, gue trial sendiri, jadi gue bisa share juga ke teman-teman Movit gitu. Oke. Berarti gue juga bisa share dong di Movit, berbagi ilmu tentang edukasi future protection and the blah-nya gitu, Dri? Bisa banget. Biar orang justru ini pengen nih. Nggak tidak beli kucing dalam karung ketika beli asuransi, tidak beli produk yang salah. Contohnya itu biaya pendidikan anak dibeli, tapi UP jiwa orang tua sama sekali nggak ada gitu. Nah itu kan dari sisi insurans kan udah kebalik-balik tuh kebutuhannya gitu. Iya. Sebenarnya dari sisi itu banyak banget sih. Movit ini sistemnya kayak gimana, Andri? Untuk si peserta webinar itu berbayar, si narasumber itu dibayar, atau dia akan jadi membership dulu atau gimana? Jadi di Movit ini konsepnya sebenarnya ini ya Bang, kita konsepnya donasi nih. Jadi awalnya itu berdiri, kita akan mendonasikan sebagian dari pemasukan yang teman-teman bayar. Jadi memang kita berbayar, tapi sebenarnya konsep yang terakhir kita jalanin itu sukarela, mau bayar berapapun boleh. Nah nanti dari dana yang masuk itu sebagian kita donasikan. Kalau misalkan nanti ada yang mau cek, kita juga udah banyak donasiin, ada ke Basnas, ke yayasan yatim kayak gitu ya. Jadi memang kita komitmen tuh sebagian dananya kita donasikan. Konsepnya ke situ dulu sih Bang. Gitu. Jadi belajar sambil beramal. Henry founder atau gimana? Diajak juga oleh foundernya atau gimana? Saya co-founder, diajak teman sih. Diajak teman untuk bikin co-founder. Gitu. Jadi bilang-bilang dong kalau ada proyek-proyekan sedekah ilmu kayak begini ya. Gue sih untuk sedekah materi nggak punya ya, sedekah ilmu oke lah. Ini yang dibutuhin nih Bang, yang sedekah ilmu ya sebenarnya. Jadi gue banyak sharing juga lah sama teman-teman di Movit gitu. Gue bikin komunitas nih. Jadi sebenarnya komunitas yang gue bentuk ini nanti relate Bang sama Lakugan yang akan gue bikin. Nanti gue juga akan sharing begitu Lakugan jadi, gue akan sharing nih di sini karena dari sekarang aja sebenarnya Movit gue udah trial bikin kegiatan. Jadi yang ada di grup gue itu kegiatannya tuh charity, edukasi sama bisnis. Nah bisnisnya apa nih? Bisnis itu gue bikin sistem dropshipper nih Bang. Gitu. Nah di sistem dropshipper ini gue ngajak teman-teman yang pada punya usaha untuk jadi supplier nih di tempat gue. Nanti teman-teman Movit yang mau jadi dropshipper udah tinggal ngambil dari mereka aja. Nah di situ termasuk gue juga punya nih satu lagi nih, ada usaha gue namanya Sambal. Jadi ada IG-nya @sambal_Budedian. Sambal _Budedian. Itu punya lu juga? Iya punya gue sama teman gue. Biasa nih kita harus kolaborasi nih supaya nggak keteteran ya Bang ya. Sendiri. Ya, banyak otak yang harus memikirkannya. Banyak, bener banyak yang dikerjain. Jadi karena gue kolaborasi sama temen ya, jadi ada kurang-kurang ada yang bantu lah kayak gitu. Nah di sini gue masukin juga nih Sambal nih gitu. Jadi teman-teman yang mau jadi dropship untuk Sambal juga bisa kayak gitu. Sambal _Budedian punyanya Mas Henry dan Mas Henry juga berbaik hati katanya mau memberikan giveaway untuk teman-teman yang mau bertanya dan pertanyaannya dianggap menarik oleh Mas Henry. Itu nanti dijawab pertanyaannya, dikasih sambal juga kemungkinan kalau seandainya pertanyaannya menarik. Silakan teman-teman, ada sekitar 30 menit lagi, ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nanti ongkirnya ditanggung sama Mas Henry. Ya, siap, Mas Henry. Pokoknya terima beres aja. Terima beres saja. Silakan pertanyaannya bebas seputar dunia startup tentunya, sehingga kita bisa sama-sama tercerahkan.
untuk teman-teman yang lagi menyaksikan, itu boleh ikut dan boleh follow IG-nya Mas Henry, Henry_Pratomo, atau IG-nya Movit Indonesia, dan IG-nya Sambel_Bu Dedian. Oke, lanjut Henry, sebelum ada pertanyaan dari teman-teman. Iya. Marketing cost untuk sebuah startup itu ketika dia diluncurkan, itu kira-kira apa aja? Bukan berapa ya, tapi apa aja? Apa aja ya? Sebenarnya banyak sih. Pertama sih kalau mau launching itu kan kita nanti ada press conference ya. Nah itu ada cost di situ, press conference. Terus juga nanti mulai gimana caranya kita bisa nge-hire user, bukan nge-hire apa, dapetin user yang banyak seperti itu tuh biasanya kita marketing cost-nya kita pakai untuk kode referral biasanya Bang. Jadi nanti orang bisa member get member lah istilahnya, member get member dapat paling sering deh. Itu paling sering lah, udah umum. Setelah itu nanti ada cost untuk kita promosi di sosial media nih, kita ada Instagram Ads, Facebook Ads gitu ya. Awal-awal sih di situ dulu, nanti di tahap berikutnya baru ke media-media lainnya, mulai ke apa namanya mau ke radio boleh, ke TV boleh. Radio sebenarnya masih bagus sih, cuma kayaknya udah mulai berkurang ya. Tapi yang sekarang lagi hit sih sebenarnya kalau untuk mau promo di ini Bang, di Instagram. Di Selebgram ya, Selebgram itu efeknya bagus, itu. Karena langsung ke user ya. Kalau ada teman-temannya yang lagi gabung nih, boleh dilihat hand di depan, boleh disapa-sapa dulu. Oke, ini tadi ada yang nyapa deh. Oke, siapa lagi nih? Oh iya banyak ya. Tadi ada Mas Yudi, sebentar. Kita lihat ada yang tanya nggak nih? Belum ada yang nanya ya. Oke, yang mau tanya boleh silakan mengenai startup, atau mau tanya mengenai emas juga boleh. Kalau misalkan ada yang tahu saya dari Tamasya. Gue mau tanya nih tentang yang emas nih. Kan kemarin lonjakannya itu sangat signifikan ya. Nah, itu akhirnya jadi beban nggak ke si Tamasya, Andri? Dari yang harganya cuma 600-700 itu jadi 1 juta per gram. Nah, ini pertanyaannya agak berat nih, beban atau enggak ya? Tergantung nih Bang. Kalau misalkan kita punya stoknya banyak ya, memang itu secara bisnis memang ngaruh ya, jadi beban juga gitu. Karena kan harganya tadinya kita belinya murah, jadi tiba-tiba naik, tiba-tiba mahal gitu, dan spread margin yang kita dapat juga sebenarnya nggak naik, ya segitu-gitu aja. Itu memang beban. Tapi kalau misalkan sebelumnya, entah ini semua perusahaan ya, perusahaan yang bergerak di bidang sama kayak Tamasya, kalau sebelumnya sudah punya stok emas yang mumpuni cukup banyak, sebenarnya sih aman-aman aja. Nggak ada masalah gitu sih, cuma memang beban kos di beli emasnya aja agak naik gitu. Kalau dia masuk dengan metode menabung emas, itu dipatok nggak harga emas 1 gram ketika lo nabung di gue itu dengan harga 650 udah gue kasih 1 gram, atau tergantung fluktuatif harga emas? Ketika harga emasnya naik jadi 1 juta, 650 itu nggak lagi menjadi patokan untuk 1 gram emas gitu. Iya, tergantung Bang, harga emasnya, jadi ngikutin fluktuasi harga emasnya. Jadi misalkan 100.000 nih, 100.000 itu dapatnya tuh 0,2 gram misalkan, 0,2 gram tuh 100.000. Nah, begitu harganya naik 100.000 tuh nggak 0,2 gram lagi, mungkin 0,1 gitu. Jadi makin sedikit lah. Ketika sudah selesai, itu dikasihkan ke si pembeli fisik emasnya. Nah, itu sebenarnya nggak ada kewajiban ya Bang. Jadi bebas mau diambil mau enggak. Jadi misalkan orang-orang mungkin mikir ya, nanti setelah 1 tahun atau 2 tahun kita harus nyetak nggak emasnya? Nggak harus. Jadi kapanpun mau dicetak boleh, nggak dicetak pun nggak apa-apa. Cuma pengen ngambil uangnya aja juga nggak apa-apa. Bebas-bebas aja. Oke, Dri, udah masuk nih Dri, pertanyaan Dri. Pertama dari jam tangan murah. Itu... Oh, grosir ini Movit nih. Oh, itu. Tanya tentang yang Mas Henry bangun, berarti untuk reseller hanya dibagikan link sebanyak-banyaknya atau bagaimana detailnya Mas? Nah, ini kita agak unik nih. Jadi memang mau bikin satu platform yang agak beda dikit dari platform reseller lainnya gitu ya. Kalau reseller lainnya kebanyakan dibikinin toko tuh si resellernya. Nah, kalau kita tuh enggak, kita mengandalkan ini kedekatan si reseller dengan linknya dia gitu. Jadi memang satu link itu nanti akan buka gambar produk, di bawahnya tuh nanti ada lihat katalog lain gitu, baru kelihatan. Kita jadi sasarannya tuh kayak personal touch gitu Bang, jadi langsung di-share. Kita ngajak ngobrol teman yang kita kenal, bro, gue punya barang jualan nih, apa nih?
cek link gue, set, buka gitu kan. Nanti dia langsung eksekusi beli, dan enaknya reseller dilakukan ini sangat low effort Bang, jadi nggak perlu ngarahin, lu harus nulis data lu, harus ngasih apa namanya link bayar, nggak usah, itu eksekusi otomatis langsung dilakukan oleh si customernya. Jadi cuma share link, tungguin aja customer udah bayar, ya udah transaksi selesai, dapat komisinya. Oke. Segampang itu ya? Iya, komisinya juga gede loh, lumayan. Berapa persen? 13% untuk sekali jualan. Oh, oke. Gue pendaftar nomor 001 nih kalau untuk komisi gede kayak begitu ya. Siap. Kalau untuk sesuatu yang tidak bermodal, gue paling nomor 1 ya. Dengan komisi-komisi, karena komisi itu kadang-kadang kalau dirajinin itu lebih dari gaji, cuy. Iya. Lumayan itu kalau disering. Oke, dari Judi 07. Mas Hen, startup yang modelnya jasa seperti Golfi itu apa masih bisa bertahan ya? Go live. Go live. Tergantung nih, kayak go live. Go live kalau nggak salah udah habis ya? Iya Bang, kalau nggak salah ya? Ya, habis, Go Live udah habis, tapi yang si Grab model Go Live, tapi dia agak berbeda sedikit, justru bikin. Oh gitu ya? Jadi sebenarnya kalau menurut gue sih bisa-bisa aja ya, bisa-bisa aja. Cuma kalau yang dialamin oleh Go Live atau Gojek, mungkin mereka tuh terlalu banyak fokus ya, semuanya dikerjain. Mungkin yang di sini jadi kayak nggak kesentuh atau nggak jelas arahnya kemana. Akhirnya ya udah selesai, tutup lah. Sebenarnya masih bisa, cuma pastikan lagi bahwa kita memang punya sasaran yang tepat gitu, targetnya mau kemana gitu. Jadi jangan kadang-kadang tuh pemain startup kan mengandalkan online ya, online, tapi sebenarnya dia lupa marketnya tuh di mana gitu. Jadi kayak belum tahu, ya udah coba dulu kayak gitu. Akhirnya ya nggak dapat seperti yang Go Live ini udah selesai akhirnya kan, kayak gitu. Kalau gue lihat sih Go Live ini selesainya itu karena market itu menurun drastis, ketakutan adanya orang luar yang masuk ke ranahnya mereka, ke rumahnya mereka gitu. Sehingga para pelaku Go Live-nya ini nggak ada pasar gitu. Tapi kalau seandainya pandemi itu berakhir dan kita ketemu obatnya atau ketemu vaksinnya, mungkin ini bantu jawab ya Mas Henry. Gue juga bukan pengamat startup, Mbak Judi atau Mas Yudi. Mungkin itu bisnis jasa itu akan akan timbul lagi gitu. Ini ada pertanyaan dari Mas Ilham. Untuk untuk spread harga jual versus beli kok kok besar ya? Jadi untuk balik modalnya butuh waktu yang lumayan lama untuk investasi emas. Oh, dia mau nanya tentang Tamasya nih. Oke. Nah, memang kalau untuk ini gue kasih tahu ya, untuk yang kayak spread harga beli, harga jual itu sebenarnya nggak terlalu, emang kelihatannya gede ya, tapi kalau kita lihat dari pertumbuhannya sebenarnya itu udah cepet banget, udah untung. Contoh deh kayak misalkan Tamasya awal berdiri, katakanlah produk di Tamasya yang tabungan itu waktu itu awal berdiri tahun 2018 kalau nggak salah masih di sekitaran 600-an lah untuk harga belinya ya. Harga jualnya pasti di bawah itu. Nah sekarang harga belinya sudah 1 juta gitu ya. Di harga jualnya udah 900-an, sebenarnya udah untung cepet sih sebenarnya. Gitu, tergantung dari platformnya masing-masing. Iya, sebenarnya ada beberapa sekarang pemain platform di emas itu juga ada yang punya selisih harganya tipis ya. Jadi untungnya bisa lebih banyak gitu. Nanti teman-teman cari aja. Gue udah sebutin kok di video YouTube gue. Nanti tinggal tonton aja. Video gitu. YouTube-nya Mofit Indonesia atau video YouTube apa, Andri? Channelnya? Di Mofit Indonesia. Mofit Indonesia. Ya? Iya. Oke. Nanti insya Allah hari Rabu videonya tayang. Hari Rabu videonya tayang. Oke, teman-teman, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu Mofit Indonesia sehingga ada notifikasi yang masuk nanti ketika videonya tayang. Atau kata Mbak atau Mas Judi itu bisnis yang langsung ke end user, startup yang seperti Traveloka atau Tiket.com kayak begitu ke depannya seperti apa? Nah ini kalau masih corona begini sih sebenarnya sangat-sangat kena nih Traveloka atau sejenisnya seperti itu, dan memang mungkin boleh dicek mereka juga kena dampak nih dari corona ini. Cuma kalau setelah corona ini berakhir mungkin mereka akan kembali normal. Nah ini pertanyaannya kan nggak tahu nih Bang, kapan akan kembali normal
gitu. Kalau saat ini sih mungkin nggak banyak ya orang-orang yang berani untuk traveling atau misalkan pengen nginep di hotel, itu mungkin masih agak sedikit gitu. Cuma mungkin nanti kalau sudah agak normal, dia juga bisa kembali normal, tapi kita nggak tahu normalnya kapan gitu sih. Oke. Teman-teman silakan ditanyakan kalau ada ketertarikan di bidang aplikasi rintisan yang mungkin teman-teman sendiri juga sedang menjalankannya atau berencana untuk menjalankannya. Mas Henry sudah gagal dan berhasil di aplikasi rintisan, dan kita bisa dengarkan sharing ilmunya. Kita akan berakhir nanti di pukul 9, kurang lebih sekitar 15 menitan lagi. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti Instagramnya, silakan di follow @Henry Pratomo, dan juga Mofit Indonesia. Itu adalah sebuah platform yang digunakan untuk berbagi ilmu, dan ada beberapa macam kelas-kelas webinar yang diadakan, serta bagi pertanyaan-pertanyaan yang menarik akan ada giveaway dari Mas Henry yang juga mempunyai usaha yaitu @sambal_ibudedian. Bi, kalau lu sendiri itu lebih cenderung menyebut diri lu itu sebagai developer atau itu apa namanya eksekutor di bidang startup ini? Ya, ini agak menarik sih sebenarnya ya Bang ya. Jadi awal gue bekerja di startup itu gue kan di business development ya. Terus sampai gue naik jadi head, ya gue sih lebih senang disebut head of business development ya. Jadi memang di business development tuh gue kayak ngerancang semuanya lah gitu. Jadi gue bikin plan-nya, terus gue juga sprint meeting gitu kan, nyiapin flow-flow-nya mulai dari awal sampai nanti transaksi seperti apa. Mungkin itu sih gitu. Posisinya mungkin itu. Balik lagi ke marketing tools untuk memperkenalkan. Menurut lu YouTube dengan konten-konten seperti web series-nya atau konten-konten seperti percakapan seperti ini gitu, tapi dalam bentuk YouTube, itu tepat nggak sih, Hendri? Tepat atau enggak ya? Tergantung nih. Kalau kita pengen dapetin subscriber, viewer, mungkin gue boleh bilang ya Bang ya, nggak tepat. Nggak tepat sama sekali. Maksudnya bukan untuk mendapatkan monetizing dari YouTube-nya, bukan. Oh, bukan. Tapi beriklan di YouTube dengan cara-cara yang tidak tradisional, dengan cara-cara yang tidak konvensional. Bukan beli jam tayangnya YouTube lalu kita masukin itu, tapi kita punya kayak web series di YouTube, tapi mengangkat tema tentang lakugan, tentang para reseller, tentang para UMKM ini gitu. Oh, itu jadi kayak ini sih sebenarnya kayak pemasaran kayak bukan namanya apa ya? Pemasaran tidak langsung, betul. Pemasaran tidak langsung. Nah, menurut gue sih itu bagus. Jadi kalau sebenarnya kalau kita punya produk nih, kalau kita iklanin jualan, ayo beli barang gue nih, beli kecap gue, aduh orang nggak akan ada yang mau lihat. Tapi kalau topik percakapan yang menarik begini, kayak istilahnya soft promotion, itu orang pasti dengerin gitu, dan akhirnya ujung-ujungnya ngeliat, oh lu punya barang ini ya, punya produk ini, ternyata cocok nih sama gue gitu. Itu cocok sih sebenarnya kalau untuk goalsnya ke situ ya cocok. Oke. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Judi nih, mungkin dia perlu switch produk katanya. Ketika di kondisi apa kita harus melakukan switching sebuah produk? Karena switch sebuah produk itu kan nggak gampang, karena itu kan melibatkan mindset orang tentang apa yang sudah kita kerjakan gitu, gara-gara kondisi seperti ini. Nah, kalau untuk switch produk sebenarnya tergantung dari perusahaannya sendiri ya, artinya barangnya apa gitu. Kalau misalkan kayak gue emas, misalkan terkena dampak nih emasnya, gue masih bisa bereksplor gitu. Tapi kalau yang kayak Traveloka memang agak susah ya, memang harus menunggu kondisi normal kalau menurut gue ya. Jadi kita lihat dulu barangnya apa. Memang kalau barangnya masih relate, itu masih bisa di switch produk. Tapi kalau memang udah nggak bisa kemana-mana gerak, ya udah nunggu kondisi normal. Gitu aja sih. Oke. Masuk juga nih Owen, Arif, siapa lagi nih banyak, Rafli. Teman-teman yang ingin bertanya silakan. Nanti ada giveaway dari Mas Henry. Pertanyaan kita seputar dunia startup.
Owen juga kalau nggak salah lagi bikin startup untuk IO, karena ini di bidang event organizer. Kedepannya, Ndri, menurut lu akan tetap grow dengan kondisi seperti sekarang ini, atau ada bisnis-bisnis tertentu, aplikasi tertentu yang menurut lu sebaiknya nggak usah di-touch deh? Kayaknya susah pasarnya sekarang. Selain bisnis tiket, travel tour, itu udah pasti tuh. Apa, Ndri? Ya, jadi memang kalau untuk apa ya, ke depannya seperti ini memang kita harus agak hati-hati sih untuk misalkan mau startup satu bisnis ini kira-kira akan masuk atau enggak gitu. Nah, sekarang juga trennya mungkin kalau mau di switch yang biasanya kegiatannya offline ya mau nggak mau jadi online, mungkin ke situ sih arahnya, Bang. Jadi memang kita mesti lihat situasinya, terus arahnya seperti apa, dan nanti pada saat pengaplikasiannya bagaimana. Nah, kalau memang ternyata nggak memungkinkan ya udah jangan di ini. Makanya kalau kayak gue di Lakugan, sebenarnya yang gue lakukan ini ambil momennya udah tepat, kondisi orang lagi banyak yang di PHK, gaji dipotong, ini cari duit tambahan gimana caranya? Ini pakai platform gue Lakugan, yuk jualan nggak usah pakai modal, gitu sih. Oke. Untuk teman-teman yang baru-baru mulai, menurut Henry, selain tadi yang pertama kita obrolin itu, startup lu itu ada manfaatnya atau enggak, bisa dipakai seterusnya atau enggak, sustainability-nya, dan di masa depan itu masih tetap dibutuhkan atau enggak, ada ada advice lain nggak, Henry, sebelum ini habis nih, 5 menitan lagi? Ya, kalau untuk advice-nya sendiri sih gini ya, kadang gue sih mungkin remind sedikit ya, pemain startup ini rata-rata pemain muda, pengalamannya agak-agak kurang mungkin ya. Nah, di situ kadang kita pertama mesti wise dulu, jadi jangan egonya tinggi, langsung dengan pendapat pribadi gitu ya, tapi kita harus wise di situ, karena kalau kita nggak wise, kadang-kadang gini, Bang, si owner atau mungkin CEO-nya itu kadang bisa nggak lebih tahu dari karyawannya lebih ngerti. Coba deh kita dengerin karyawannya yang memang dia sudah expert di bidangnya. Kan kita nge-hire orang biasanya yang udah expert dong, gitu. Kalau untuk startup sebenarnya jangan, untuk ini satu lagi nih, untuk jika teman-teman pengen bikin startup, kalau bisa jangan meng-hire yang fresh grade dulu ya, gitu. Jadi supaya kecuali untuk tim developer boleh, nggak apa-apa. Developer boleh, tapi di luar itu jangan yang fresh grade dulu. Jadi untuk posisi-posisi tertentu yang memang krusial, jangan, gitu. Karena nanti susah nanti kembanginnya. Gitu. Ada lagi? Udah sih, itu aja. Teman-teman, kita mempunyai waktu kurang lebih 5 menit lagi. Ya, kurang dari 5 menit. Teman kita, Mas Henry, mempunyai satu platform yang udah bisa diikuti, yaitu Moveit Indonesia, dengan beberapa macam kelas. Bisa disebutin kelas-kelas, Henry, yang mungkin bisa teman-teman ikutin? Ya, jadi kalau ini kan kelas-kelas yang kemarin kita udah jalan ya, kita ada soal saham, ada tentang marketing communication, tentang sosial media, terus tentang startup, how to build startup. Terus kemarin kita juga baru kemarin kita punya partner juga bikin kelas dari Update Digita, itu kita bikin soal branding gitu, bagaimana cara membranding. Jadi biasanya sih kita memang bikin seputar bisnis, marketing, kayak gitu kita bikin ya. Iya, dan kelasnya tersebut bisa diikuti dengan donasi, ya Hen? Iya, dengan donasi, betul. Jadi biasanya kita kasih HTM, HTM-nya nggak terlalu mahal, kita biasanya paling dari 25.000 sampai 50.000, itu nanti dari dana yang teman-teman bayar, kita akan donasikan, gitu, sebagian ya. Gitu. Sebagian. Dan kelas itu durasinya berapa lama per materi? Bisa dari 1 jam sampai 2 jam, tergantung si pemateri ya, kadang-kadang pematerinya keasikan nih, lama sampai 2 jam, itu juga bisa. Gitu. Itu menarik banget sih. Dan bagi yang mempunyai keahlian atau mungkin expertise di bidang tertentu juga boleh ngobrol dengan Mas Henry untuk menjadi narasumber atau speaker atau apa istilahnya tuh, Henry? Kalau kita pemateri ya, pemateri. Iya, istilahnya pemateri. Jadi sebenarnya kita welcome banget kalau misalkan ada teman-teman yang pengen sharing ilmunya atau sharing, misalkan punya bisnis mau sharing tapi dengan metode-metode khusus atau apa, itu boleh juga, boleh. Jadi welcome banget. Thank you, tinggal kontak aja. Alarmnya udah bunyi.
Oke. Soalnya ini cuma 1 jam. Kalau seandainya lewat dari 1 jam itu di-cut sama si Instagramnya. Gua doain semua semoga Lakugan segera rilis dan gua daftar pertama jadi apa namanya? Bukan jadi resellernya ya, tapi jadi penyedia jasanya ya. Oh ya, jadi supplier. Jadi suppliernya, oke. Karena komisinya menarik banget 13%, ya lumayan cuy gitu. Tapi kalau nanti gue lihat ada beberapa produk yang memang di dalam gue punya networking itu membutuhkan, gue juga jadi resellernya. Itu boleh? Jadi supplier juga dan dia jadi reseller? Oke. Boleh. Dan untuk Movit, bisa nanti coba diobrolin dengan Henry dan teman-temannya di Movit untuk materi-materi tentang edukasi proteksi. Nanti gue coba bantu. Terima kasih sekali lagi, sukses terus buat semua yang lagi dikerjain. Semoga semua startupnya itu bernasib baik seperti Tamasya. Ya. Amin. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Oke. Sampai ketemu offline ya. Semoga corona cepat berlalu. Kita bisa ketemu langsung. Thank you, Ri. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan di Ngobrol edisi ke-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Yuk.